wa'lamu dan ketahuilah, rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kamu, amin ya rabbal alamin. Anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'ah, sesungguhnya nikah itu memiliki keutamaan, memiliki faidah dan memiliki manfaat-manfaat dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, baik dari segi dunianya maupun dari segi akhiratnya. Jadi sekarang kita masuk bab nikah nih. Ya, jadi kita babnya bab awal. Kalau kemarin terkait tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, sekarang kita masuk ya terkait tentang bab nikah. Kata pengarang kitab, nikah itu memiliki keutamaan, ada manfaat dan ada faidah, baik ditinjau dari segi dunyawiyah maupun ukhrawiyah. Wa qad waradat targhibu fihi kitaban wa sunnatan, dan sungguh telah datang keterangan tentang dimotivasinya nikah. Jadi kita dimotivasi, dianjurkan, didorong, itu namanya targhib ya, untuk menikah. Baik kitaban wa sunnatan, ini terdapat di dalam kitab Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang anjuran kita disuruh menikah. Begitu juga banyak ya hadis-hadis yang menjelaskan kita dianjurkan untuk menikah. Kenapa? Karena memang banyak manfaat dan faedah dengan menikah, baik ditinjau dari segi dunianya maupun dari segi akhiratnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah. Jadi ini mukhatabnya kepada kita orang laki-laki. Fankihu, maka nikahlah kamu wahai orang laki-laki. Ma tabalakum, yaitu terhadap ya perempuan-perempuan yang baik-baik terhadap kamu. Jadi ma tabalakum minan nisa'i, ini ma isim mausul. Biasanya ma digunakan buat ghairul akil, tapi pada lafaz ma di sini digunakan buat lil akil, ya untuk yang berakal. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu nanti isim mausul itu dibagi dua, ada nasun, ada mustarok. Ada isim mausul nas, ada isim mausul mustarok. Nah, kalau man amemma ini termasuk yang mustarok, begitu. Jadi digunakan untuk mufrad, untuk muzakkar, untuk tasniyah, untuk jama, ya itu sama pakai man. Cuma bedanya ma amman, kalau ma untuk yang yang ghairul akil, kalau man untuk yang akil. Ya, begitu. Jadi kalau man siapa, berarti yang berakal. Kalau ma apa. Nah, kalau apa biasanya tidak berakal. Tetapi di sini digunakan ma untuk yang berakal. Kadang-kadang man juga digunakan buat yang tidak berakal. Seperti dalam Al-Qur'an, wa minhum may yamshi ala batni. Ya, wa minhum may yamshi ala batni. Di antara mereka makhluk Allah ada yang berjalan di atas perutnya. Yang jalan di atas perut apaan? Ular. Ya, ular berakal apa tidak? Tidak berakal. Mestinya pakai ma, tapi dia pakai man. Wa minhum may yamshi ala batni. Ya, jadi itu digunakan pakai man. Itu ada. Ya. Nah, sekarang nih ma mestinya digunakan buat yang ya tidak berakal, tapi di sini digunakan buat yang berakal. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i, maka wahai laki-laki nikahlah kamu ya terhadap ya wanita-wanita yang baik menurut kamu. Ya, jadi wanita itu kan manusia berakal berarti. Satu diperintahkan sama Allah pemasna wasulasa waruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya, jadi orang laki-laki diperintahkan menikah. Ya, istrinya boleh 2. Ya, kalau enggak mau 2 ya 3 boleh. Ya, kalau 3 kagak mau juga ya 4.
Begitu. Nah, baru di akhir ada ayatnya. Di sini enggak ditaruh ini. Di ayat yang terakhir baru fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut tidak adil, maka cukup satu. Jadi cukup satu aja ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu cocok tuh. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut enggak bisa melakukan keadilan, ya kita cukup satu aja. Ya, begitu. Perintahnya pertama suruh nikah 2 dulu. Kalau 2 enggak, ya 3. Kalau 3 enggak, 4. 3 enggak bisa, 4 enggak bisa. Nah, terakhir, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau seandainya ya memang kamu takut enggak bisa melakukan keadilan di dalam rumah tangga karena punya istri lebih daripada 1, cukup 1 aja. Nah, mudah-mudahan ya kita ya bisa mengamalkan nih ayat Al-Qur'an ya. Ya, ini rata-rata 2 apa 3 apa 4 apa 1 nih? Ya, 1 ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ngamalin yang hoipin, yang termasuk hamba Allah yang takut ya. Nah, begitu ya. Jadi ini termasuk orang-orang takut semuanya. Ya, karena cuma istrinya berapa? 1. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahilah perempuan-perempuan yang tidak punya suami, yang ayam artinya yang sepi sunyi sendiri. Ya, jangan nikah sama perempuan yang udah punya suami, jangan ya marahin sama suaminya ntar. Iya, begitu. Jangan. Nikahilah perempuan yang tidak ada suaminya, bisa gadis, bisa ya janda, terserah. Ya, mau gadis boleh, mau janda boleh. Yang penting kata Allah tidak ada suaminya. Kita demen sama perempuan, perempuan punya suami. Ya, jangan, nggak boleh kayak nggak ada perempuan aja. Ya, perempuan banyak. Ya, kalau di statusnya punya suami jangan sekali-kali. Ya, begitu. Makanya jangan suka WA sama orang ya yang udah punya suami. Ntar itu istri ya jawab lagi. Ya, janjian dah melalui WA. Nah, lama-lama jatuh cinta. Bahaya gini? Bahaya. Jangan dicoba-coba Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jangan. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menikah, nikahilah perempuan yang tidak punya suami. Artinya bisa statusnya itu perempuan gadis, bisa statusnya itu perempuan janda. Minkum, dari kamu. Wassolihina min ibadikum, dan orang-orang yang solih min ibadikum, dari hamba-hamba kamu, wa imaikum, dan dari budak-budak kamu. Iyakunu fuqara'a, jika mereka itu fakir, yughnihumullahu min fadlihi, maka pasti Allah akan memberikan kekayaan sebab anugerahnya Allah. Jadi Pak, Ibu, kita kalau menikah kemudian kondisi kita misalnya masih fuqara, fakir, nanti akan dikayakan sama Allah. Tuh begitu. Makanya kita kalau menikah jangan tujuannya cari perempuan yang paling kaya. Ya, jangan. Kaya penting cari, nasab penting, cantik penting, agama juga penting. Tapi kata Nabi, fazfar bizatiddin taribat yadak. Itu dalam hadis begitu. Jadi cari yang agamanya kuat. Nih banyak anak-anak masih muda di sini nih, biar pada dengar gitu. Ya, fazfar bizatiddin. Tuh, jadi ente kalau mencari ya calon istri, memang pertama kayaknya lihat boleh, cantiknya lihat boleh, nasabnya boleh, bebet, bobot ya. Tapi yang terakhir Nabi sebut walidiniha, agamanya. Nah, yang agama ini yang kata Nabi fazfar bizatiddin, ya kalau kamu ambil ya yang agamanya kuat, calon istri kamu itu agama yang kuat, ya itu taribat yadak. Pasti kamu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu begitu. Ya. Jadi kalau seandainya Ustadz dia ya enggak kaya, insya Allah nanti dikayain sama Allah. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Ya, iyakunu fuqara yughnihimullah ya min fadli. Pasti banyak orang-orang yang berkeluarga tujuannya ya benar-benar agama yang dilihat. Ya, ternyata
dengan sendirinya Allah kasih kekayaan. Setelah berkeluarga setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya Allah kasih tuh. Yang tadinya nggak punya motor, Allah kasih punya motor. Yang tadinya di rumahnya nggak punya kulkas, dikasih punya kulkas. Yang tadinya rumahnya nggak punya kompor gas, dikasih kompor gas. Lama-lama punya. Itu awalnya ngontrak, sekarang punya kontrakan. Masya Allah. Sabar tapinya, insya Allah semuanya akan Allah kasih. Ya, itu begitu. Ya, ini orang yang menikah. Kita sebelum menikah kan ya Allah, boro-boro punya gelas. Gelas punya nggak? Kagak mikirin. Gelas punya orang tua kita di rumah. Ya, piring juga nggak pernah mikirin. Tapi setelah kita berkeluarga, ya punya gelas, punya piring. Ya Allah, itu namanya Allah kasih kekayaan. Ya, ini janji Allah Bapak Saudara. Ya, makanya yang muda-muda, ya kalau memang udah waktunya, udah jangan nunggu-nunggu lagi. Ya bismillah Ustadz saya mau menikah. Alhamdulillah. Ya insya Allah nanti sedikit demi sedikit Allah kasih kekayaan. Tapi kalau belum menikah belum kaya kita. Ya nunjuk yang belum nikah nggak ada yang kaya. Ya begitu. Tapi dan nikah baru dia punya kekayaan. Nah seperti itu. Sebab orang kalau belum menikah, ya dia nggak punya tuh keinginan beli ini beli itu, belum. Tapi kalau udah berkeluarga, baru pengen beli ini, pengen beli itu. Ya. Nah ini Allah udah bilang tuh, yughnihimullah min fadlih. Pasti Allah akan memberikan kekayaan buat mereka. Min fadlih, dari anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang Betawi Pak. Orang Betawi paling enak. Ya. Nikah, ya dibikinin rumah sama orang tuanya. Dulu, nggak tahu sekarang. Dulu kita ya Allah bersyukur banget kita. Ya, nikah udah dinikahin sama orang tua kita. Ya, udah begitu orang Betawi dibikinin rumah. Makanya orang kalau nikah sama orang Betawi untung dah. Insya Allah punya rumah sendiri langsung. Ya Allah. Belum setahun udah dibikinin rumah sama orang tuanya. Tuh orang tua orang Betawi tuh ya benar-benar dipikirin nih. Bapak-bapak, saudara-saudara rata-rata begitu. Alhamdulillah Ustaz, saya dulu dibikinin rumah sama orang tua. Nah begitu. Nah setelah itu baru diperbaiki kan begitu kadang-kadang. Ya Allah, itu begitu Bapak Saudara. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Allah kasih kekayaan dengan sebab menikah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, wahai segenap para pemuda. Nih anak-anak muda nih. Ya kata Nabi, manistata amin kumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah punya kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ya para remaja, para pemuda yang memang sudah memiliki kemampuan, ya insya Allah kata Nabi menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena menikah itu lebih memejamkan kepada mata. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga farji, kehormatan. Insya Allah mata kita akan lebih terjaga. Ya kemudian farji kita lebih terpelihara. Orang kalau udah menikah insya Allah matanya itu ya akan lebih ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab banyak dosa yang disebabkan oleh apa? Oleh mata. Nah dengan sebab kita nikah, itu Allah jaga mata kita. Kemudian apalagi? Ya di samping itu, wa malam yastati fa alaihi bisaumi, kata Nabi, siapa yang belum mampu untuk menikah, silahkan dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng pertahanan daripada ya hawa nafsu yang mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aroda ayyulqiyallah tahiran mutahiran, siapa-siapa yang ingin Allah pertemukan dia dalam keadaan suci menyucikan, falyatazawwajil harair, maka hendaklah dia menikah kepada orang-orang yang merdeka statusnya. Ya, jadi kalau dulu tuh Bapak Ibu Saudara, status manusia ada yang merdeka, ada yang budak, begitu. Nah, jadi kita dianjurkan kalau bisa menikah dengan orang yang statusnya merdeka.
walaupun maharnya lebih mahal, ya nggak apa-apa, yang penting statusnya merdeka. Kalau dia nikah dengan yang statusnya budak, itu mungkin maharnya murah gitu. Tapi untuk sekarang statusnya udah merdeka semuanya, ya makanya kita ketika mau menikah, yaitu tolong berikan mahar yang kira-kira pantas dan layak, ya buat calon istri kita gitu. Jadi bukan masalah besarnya, yang layak, yang pantas. Kita bisa mantesin, oh kita punya calon istri dari keluarga yang bagaimana, nah begitu, sehingga nanti kita bisa pantesin, oh ini maharnya sekian, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada batasannya berapa sih mahar yang bagus, yang penting bisa pantas nilainya ya. Apalagi ketika ya dia punya kakak, ya kakaknya dulu maharnya sekian, nah ketika adanya mau menikah minimal jangan kurang dari kakaknya, nah seperti itu ya. Ini namanya layaknya ya, azas kelayakan. Kalau lebih boleh nggak? Boleh ya. Kakaknya dulu maharnya 50 gram ya, ini kita sekarang mau menikah dengan adiknya, ya minimal 52 gram dah, dilebihin 2 gram. Nah seperti itu. Dulu kakaknya 25 gram, ya minimal 30 gram dan seterusnya. Nah, jadi artinya jangan sampai malah menurun. Nah begitu, contohnya udah ada. Nah, ini yang dimaksud ya, kita harus memberikan kelayakan kepada calon ya istri kita. Nah itu dia statusnya udah merdeka ya. Jadi kalau statusnya merdeka biasanya maharnya lebih tinggi. Kalau statusnya budak memang murah ya, itu maharnya pun murah. Jadi kadang-kadang ada orang menikah, ya Ustaz saya mau menikah, iya siapkan ini maharnya. Kadang-kadang sembarangan, maharnya 10.000. Ya Allah, ente hormatin istri ente, calon istri, masa mahar 10.000, bawa ke Indomaret juga nggak dapat apa-apaan, kacang goreng aja kagak dapat 10.000 ya. Jadi jangan, kita harus ya punya penilaian yang layak. Kalau bisa yang namanya mahar itu jangan Al-Quran ya. Kalau bisa mahar itu jangan sejadah ya. Apaan? Emas. Kalau bisa cincin emas, nggak usah banyak-banyak, 5 kilo aja ya. Nah begitu. Ini kadang-kadang sekarang kita ikut-ikutan ya, maharnya apa? Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran menjadikan mahar ya, beliin aja, suruh baca begitu. Maharnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat jangan dijadikan mahar, kasih aja ya, bawain. Nah seperti itu, jangan untuk mahar ya. Tapi mahar itu yang kira-kira ya benar-benar berkenan. Cincin emas ya, nggak usah gede-gede 5 kilo ya. Nah seperti itu ya. Ini kan sekarang banyak begitu ya. Ya maharnya cuma kitab suci Al-Quran dan alat sholat. Itu dijadikan mahar doang, dibaca kagak pak ya. Kan mahar cakep, kitab suci Al-Quran dibaca kagak ya, cuma buat ya sebut-sebut dan doang ya. Kemudian perangkat sholat sempurna semuanya ya, dipakai kagak tuh. Udah 10 tahun keluarga sholat kagak ya. Nah, tapi maharnya Al-Quran dengan seperangkat alat sholat. Lebih bagus ya maharnya yang lain, tapi sholatnya rajin, baca Qurannya rajin. Nah seperti itu. Sama juga ya, nikah maunya di depan Ka'bah ya, sebulan cerai. Iya ya Allah. Iya, jadi nggak usah yang begitu-begitu ya. Nikah silahkan di mana saja, yang penting niatnya lillah, karena Allah semata, mencari ridho Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya. Nah begitu ya. Jadi ini dibilang ya azab kelayakan ya. Jadi kalau kita udah menikah dengan seorang perempuan yang merdeka, ya minimal maharnya diperhatiin, yang layak kira-kira buat keluarganya.
Ya, supaya anak tersebut juga pantas nerimanya. Sebenarnya itu perempuan kagak minta. Ya, bang harus beliin saya ini, enggak. Itu perempuan yang baik begitu, terserah abang mau ngasih mahar apa saja, terserah, saya menerimain aja. Nah, tinggal kita suami harus benar-benar ya lihat azas manfaatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 macam termasuk sunnah para rasul. Pertama al haya'u, malu. Itu malu termasuk min sunanil mursalin. Ya, malu berbuat dosa, maksudnya begitu ya. Bu, malu berbuat maksiat. Nah, itu termasuk sunnah para rasul-rasul. Yang kedua ta'attur, memakai minyak wangi, itu ta'attur. Ya, makanya kita sunat tuh pakai minyak wangi. Ya, jadi jangan sampai kita lepas dari minyak wangi. Ya, ta'attur namanya. Kemudian yang ketiga, ya apa? Setelah ya ta'attur, setelah kita menggunakan minyak wangi, wasiwaku, siwak. Itu termasuk sunanul mursalin, menggunakan siwak. Sampai-sampai di salah satu hadis ya saya baca, Nabi ketika mau meninggal dunia yang diminta juga siwak. Ya, ada keterangan begitu. Jadi Nabi ketika mau meninggal dunia ya minta siwak, disiwakin. Termasuk ini hal yang penting, siwak. Ini kadang-kadang kita kelupaan mulu. Ya Allah, saya udah belajar tuh Bapak Saudara, pengen makan siwak. Ini kadang-kadang baju yang ini, siwak di kantong yang satu. Iya, pas mau sholat, ya iya udah ganti nih baju, kelupaan lagi. Mestinya siwak setiap baju kita naruhin. Begitu. Saya, ya Allah, udah kepengen banget siwak ada. Ya, udah pengen usaha. Kadang-kadang lagi niat, lagi ingat kita pakai. Ya, ntar aja lagi kemana-mana, ya lupa lagi. Itu yang saya rasakan. Ya, tapi ini nggak boleh jadikan alasan. Kita harus belajar pakai siwak. Ya, karena orang yang sholat pakai siwak beda banget Pak. Beda. 2 rakaat pakai siwak, ya itu sama seperti 70 rakaat nggak pakai siwak. Ya, 70 rakaat kita sholat berani Pak. Ya, Allahu Akbar, 70 rakaat berat. Tapi kalau kita siwak 2 rakaat udah sama pahalanya dengan 70 rakaat. Kelihatannya ringan, kecil, tapi pahalanya gede. Ya, makanya saya bilang, ya kalau saya sampai saat ini belum benar-benar istiqomah, tapi saya berharap Bapak biar istiqomah. Ya, silahkan beli siwak. Ya, beli siwak, kantongin. Nah, seperti itu. Ya, saya udah berusaha semaksimal mungkin. Ya, minta sama Allah, ya Allah, biar saya bisa memudahwah makan siwak. Tapi kadang-kadang sering kelupaan juga. Ya, kadang-kadang yang tadi saya bilang itu ya siwak dikantongin di baju yang satu, kita pakai baju yang lainnya. Nah, seperti itu. Ntar sampai di rumah baru kita pakai lagi. Di rumah baru kita pakai lagi. Tapi untuk yang di tempat-tempat yang kan kelupaan lagi. Nah, saya pesan sama Bapak, sama Ibu, silahkan. Kalau memang mampu pakai siwak. Ya, gampang, itu mudah, tapi pahalanya besar. Ya, termasuk min sunanil mursalin. Boleh besok sholat semuanya pakai siwak. Ya, dan namanya ilmu diamalin. Ya, masya Allah, penting sekali. Ya, ini udah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, jadi 2 rakaat dengan siwak itu pahalanya sama dengan 70 rakaat bila siwakin. Ya, nah itu yang tadi saya sampaikan. Sampai-sampai Nabi ketika mau meninggal dunia itu dia minta siwak. Ya, dicari-cari sama ulama. Wah, ternyata siwak itu begitu penting sekali. Ya, masya Allah. Terus apalagi? Nah, yang keempat nikah. Ya, yang keempat nikah. Itu termasuk min sunanil mursalin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu taksuru, nikahlah kamu. Ya, taksur maka kamu semakin banyak. Dengan kita nikah nanti kita semakin banyak, punya anak, punya keturunan. Sebab salah satu tujuan orang nikah supaya punya keturunan. Nah, makanya tanakahu taksuru, kata Nabi, fa inni mukasirun bikumul umama yaumal kiamati, maka sesungguhnya saya akan bangga dengan kamu kalau saya punya umat yang banyak nanti dari kiamat. Jadi umat Nabi Muhammad nanti paling banyak. Kan selama ini umat yang paling banyak adalah umatnya Nabi Musa. Ya, jadi umat Nabi Musa itu termasuk umat yang terbanyak.
tapi nanti akan kalah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Nabi suruh kita menikah. Nah, kalau menikah tolong biar punya anak. Kadang-kadang bilang saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak dulu Ustaz. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai 5 tahun baru pengen punya anak, akhirnya ditutup. Ya, tuh begitu. Ya, makanya ketika mau menikah udah ya langsung punya anak aja. Nah, begitu. Jangan bilang saya nggak mau punya anak dulu Ustaz. Nah, gara-gara ente nggak punya anak nih, nggak mau dulu, akhirnya ntar nggak punya anak terus. Ya, udah 5 tahun baru kepengen. Ada yang biaya ke dokter begitu mahal. Ya, jutaan, bahkan udah proses program bayi tabung. Ya, bayi tabung jauh lagi ke Singapura. Ya, ratusan juta ternyata nggak berhasil. Tuh, karena yang masalah memberikan keturunan Allah. Ya, semuanya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi kata Nabi menikah. Ya, nanti kamu semakin banyak. Saya akan bangga kalau umat saya nanti di hari kiamat termasuk yang paling banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, izzat azza wa jal abdu faqad istakmala nisfuddin. Apabila seorang manusia sudah menikah, maka sungguh telah sempurna separuh daripada agamanya. Falyattaqillaha, maka bertakwalah dia kepada Allah, bin nisfis baqi, pada ya setengah sisanya. Tuh, jadi agama itu kalau dibuat separuh, ya separuhnya itu nikah, separuhnya lagi bertakwa kepada Allah. Ya, jadi kalau bola tuh bulat gitu, tuh agama. Nah, kalau kita nikah itu udah separuhnya kita miliki keimanan kita. Tinggal separuhnya lagi takwa. Kalau kita belum nikah, berarti baru takwa doang, baru separuhnya, nggak bisa penuh dia. Ya, belum memiliki kesempurnaan. Nah, nanti kalau dia sudah menikah baru sempurna. Jadi nikah plus takwa, takwa plus nikah, barulah kita sudah sempurna keimanan kita. Kalau seseorang udah menikah tapi belum bertakwa, baru memiliki setengah daripada iman. Kalau ada orang bertakwa tapi belum menikah, baru memiliki setengah dari keimanannya. Ya, tapi kalau dia udah menikah dan udah bertakwa, berarti udah sempurna keimanannya. Itu kata Nabi, faqad istakmala ya iman. Udah sempurna tuh keimanannya. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan telah berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la yamna'u minan nikahi illa ajzun aw fujur. Tidaklah yang menolak ya daripada pernikahan kecuali orang yang lemah atau orang yang fujur, yang berbuat dosa. Kecuali orang yang memang nggak mampu. Ada orang yang kagak mampu menikah, ya sama perempuan dia kagak mau aja dia. Ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah Bapak Saudara. Ya, begitu Ustaz, saya kalau menikah wah nggak mau dah. Kenapa? Saya takut terganggu. Saya selama ini ibadah saya kuat. Ya, tiap malam saya berkhalwat, bersunyi-sunyi dengan Allah. Nanti kalau saya menikah terganggu. Nah, kalau memang dia punya model seperti itu, ya silakan. Tapi tetap berdasarkan hadis-hadis Nabi, orang yang menikah kalau niatnya untuk ibadah itu nanti lebih sempurna lagi. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau ada orang yang nggak mau menikah itu cuma dua. Satu karena dia memang lemah, mungkin ya dia nggak ada keinginan dengan lawan jenisnya, ya. Atau yang kedua fujur, dia melakukan ya itu dosa. Ya, fujur berbuat ya kefasikan. Ya, ini ya menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Cukup saya kira, nanti baru kita lanjutkan dengan kultu wa fin nikahi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.